Siapa di sini yang suka banget sama perkedel? Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa makanan ini bentuknya bulat kecil dan selalu ada di warteg atau nasi kotak? Terus, bener nggak kalau kata perkedel itu singkatan dari persatuan kentang dan telur? Atau sebenarnya ada sejarah lain di balik namanya? Nah, kira-kira dari mana asal perkedel yang kita kenal sekarang? Siapa sih yang nggak pernah makan perkedel? Tapi kamu tahu nggak, ternyata makanan bulat kecil ini bukan asli Indonesia loh. Dari mana asalnya? Yuk kita kupas bareng-bareng. Kalau dengar kata perkedel, pasti yang kebanyakan adalah makanan bulat kecil dari kentang tumbuk, dibumbui, dibentuk, dilapisi telur, lalu digoreng. Nah, ada tafsir lucu yang sering beredar. Katanya perkedel itu singkatan dari persatuan kentang dan telur. Padahal itu cuma kata basa alias akronim yang dibikin-bikin supaya terdengar masuk akal. Sebenarnya, kata perkedel berasal dari bahasa Belanda, yaitu frikadeler. Di Eropa, frikadeler dibuat dari daging cincang yang dilumat lalu digoreng. Tapi ketika sampai di Indonesia, resep ini diadaptasi. Karena daging termasuk bahan mahal, orang Indonesia menggantinya dengan kentang. Hasilnya jadilah perkedel seperti yang kita kenal sekarang. Cerita ini juga menunjukkan bagaimana pengaruh Belanda masuk dalam kuliner Indonesia, yang akhirnya melahirkan makanan sederhana, murah, tapi tetap jadi lauk favorit banyak orang. Kalau biasanya kita kenal perkedel dari kentang, ternyata di Nusantara ada banyak banget variasinya. Yang paling populer tentu saja perkedel kentang. Tapi ada juga perkedel jagung dengan rasa manis gurih yang khas. Gak cuma itu, ada perkedel tahu yang teksturnya lebih lembut. Perkedel daging buat yang doyan protein. Bahkan ada juga perkedel ikan meski jarang ditemui. Jadi, perkedel di Indonesia bukan cuma satu rasa, tapi punya banyak wajah sesuai kreativitas masyarakat. Di Sumatera Barat, perkedel punya sebutan khas, yaitu para gede. Nah, ada dua jenis para gede yang cukup dikenal di sana. Pertama, para gede kentang atau perkedel kentang. Menariknya, para gede kentang ini dianggap makanan wajib yang harus ada saat baralek, yaitu resepsi pernikahan dalam tradisi Minangkabau. Sementara yang kedua adalah para gede jaguang atau perkedel jagung. Varian ini justru jadi makanan khas kota Padang Panjang, sehingga sering disebut juga sebagai para gede jaguang Padang Panjang. Jadi, selain jadi lauk sederhana, perkedel di Sumatera Barat juga punya nilai budaya dan tradisi yang kuat. Perkedel sudah jadi bagian penting dalam budaya makanan orang Indonesia. Makanan sederhana ini identik banget dengan warteg, prasmanan, sampai nasi kotak yang sering kita temui di berbagai acara. Di rumah pun perkedel sering jadi menu wajib, apalagi saat ada acara spesial bersama keluarga. Gak heran kalau perkedel disebut sebagai lauk pendamping favorit, karena rasanya yang enak, gampang dibuat, dan selalu cocok dipadukan dengan berbagai hidangan. Ternyata ada fakta unik soal perkedel. Di Belanda, frikadeler yang jadi asal-usul perkedel bentuknya bukan bulat, tapi lebih mirip sosis daging panjang. Nah, justru perkedel di Indonesia bentuknya lebih mirip kroket, makanan Eropa yang dibuat dari kentang tumbuk. Bedanya, kroket biasanya diisi daging atau keju. Sementara di sini diadaptasi jadi versi lokal yang sederhana dan murah meriah. Jadi, perkedel Indonesia bisa dibilang kroket ala Nusantara. Jadi, perkedel bukan cuma lauk sederhana, tapi juga hasil adaptasi sejarah kuliner Belanda dan Indonesia. Dari makanan kolonial bisa berubah jadi lauk favorit yang gak pernah absen di meja makan kita. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka perkedel kentang atau perkedel jagung nih? Tulis jawaban di kolom komentar ya.
Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita seru seputar sejarah makanan lainnya.